Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FJ1 akan membahas materi mengenai toleransi yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai pada setiap perbedaan yang ada antara sesama manusia. Nama saya Rafia Fahira akan menjelaskan materi relasi toleransi dan kepekaan sosial. Kepekaan sosial atau social sensitivity secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bereaksi secara cepat dan tepat terhadap objek atau situasi sosial tertentu yang ada di sekitarnya. Terdapat beragam kepekaan sosial yang penting untuk dilatihkan dan dibiasakan pada anak semenjak dini, yang pada intinya akan bertujuan untuk mengikis egosentrisme dan mengembangkan empatinya terhadap orang lain yang ada di sekitarnya. Dan berdasarkan beberapa pendapat para ahli mengenai kepekaan sosial ini, dapat disimpulkan bahwa kepekaan sosial adalah cara seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya, peduli dengan lingkungan sekitarnya, tolong-menolong, berani meminta maaf apabila melakukan kesalahan, dan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kelompok dimanapun, karena kepekaan sosial itu merupakan kualitas pertama dalam hubungan sosial dengan orang lain yang nantinya akan menimbulkan sikap toleransi. Karena kepekaan sosial ini akan muncul untuk mengenali dan merasakan emosi orang lain, sehingga nantinya akan bergantung pada kesadaran dirinya. Jadi semakin kita dapat terbuka dengan orang lain, maka kita dapat mengenali dan menghargai perasaan orang lain. Lalu ada juga aspek-aspek kepekaan sosial, diantaranya yang pertama, tolong-menolong, di mana budaya ini adalah keharusan tiap individu. Karena dengan tolong-menolong akan menciptakan persaudaraan. Yang kedua ada kerjasama, yaitu dengan bersatu dan bekerja sama, maka suatu kelompok akan lebih efektif untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga kesadaran diri, yaitu di mana kesadaran diri ini penting untuk seorang agar bisa berintrospeksi dirinya sendiri agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan yang terakhir menghargai orang lain, di mana seseorang dapat menghargai keperluan dan kepentingan orang lain yang nanti tidak akan hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepekaan sosial ini terdapat toleransi di dalamnya, karena selain tolong-menolong antara sesama, menghargai atau mementingkan keperluan orang lain atau dengan cara toleransi merupakan salah satu hal yang penting di kehidupan kita. Selanjutnya materi yang kedua, yaitu pengaruh toleransi bagi kondisivitas negara. Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki beragam suku, ras, dan budaya. Keberagaman tersebut merupakan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun dalam implementasinya, dinamika keberagaman ekspresi di era demokrasi terkadang berpotensi memunculkan ketegangan dan konflik dalam masyarakat. Maka itu, toleransi sangat dibutuhkan dalam berkehidupan. Toleransi sejatinya merupakan rasa hormat terhadap keberagaman, jenis ekspresi, dan cara menjadi manusia. Dengan toleransi, jelas kita akan mengakui hak asasi manusia atau HAM. Toleransilah yang bisa menjamin kelangsungan hidup heterogen di berbagai belahan dunia. Toleransi bukan hanya kewajiban moral, tetapi toleransi juga menjadi syarat dalam kehidupan bernegara, berpolitik, beragama, dan berbudaya, baik bagi individu, kelompok, ataupun negara. Oleh sebab itu, dengan adanya peringatan Hari Toleransi Sedunia, harapannya kita bisa meningkatkan nilai-nilai toleransi sebagai jaminan penghapusan berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi ketiga yaitu semangat toleransi dalam generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan yang dapat berperan aktif untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Generasi muda menjadi aktor strategis yang dapat mendorong dan merawat toleransi serta memerangi intoleransi. Maka dari itu diperlukan semangat generasi muda dalam menerapkan sikap toleransi. Merawat nilai toleransi selain penting ditanamkan kepada generasi muda, juga membutuhkan ruang atau media untuk saling berinteraksi atau mempertemukan berbagai latar belakang agar saling melakukan silaturahmi dan saling mengenal sehingga perbedaan antar satu sama lainnya dapat terkikis. Research Institute mengenai perilaku toleransi di kalangan generasi muda Indonesia, yaitu anak muda Indonesia lebih optimis dalam memelihara toleransi terhadap sesama dan cenderung punya satu visi dan misi yang sama untuk mengejar mimpi membangun persatuan Indonesia. Mereka dapat mendengarkan dan menerima perbedaan pendapat ataupun gagasan. Salah satu semangat kita sebagai generasi muda adalah bijak dalam menggunakan sosial media, karena sosial media merupakan wadah yang sangat rentan terjadinya intoleransi, mengingat beribu-ribu manusia dengan perbedaan yang sangat beragam dapat mengakses sosial media tanpa adanya batasan tertentu. Kita juga bisa menumbuhkan dan memperkuat rasa memahami seseorang ataupun kelompok mayoritas dan minoritas untuk saling menghormati dan menghargai. Dalam menerapkan toleransi, kita sebagai generasi muda bisa memulai dengan melakukan hal kecil, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, tidak memotong pembicaraan orang. Walaupun sepele, tapi hal ini sering terjadi di antara kita. Karena sekarang banyak sekali orang yang hanya ingin didengar pendapatnya tanpa memerdulikan orang lain. Yang kedua, respect dan berteman oleh semua orang tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Yang ketiga, mengutarakan apresiasi atau kritik yang sewajarnya, karena saat ini banyak sekali yang mengungkapkan kritikan yang berlebihan sehingga menjuru menjadi hujatan. Yang keempat, mengurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dulu. Seringkali kita mudah terhasut dan percaya akan perkataan orang lain yang belum jelas kebenarannya sehingga sudah berstigma negatif kepada seseorang. Dan yang terakhir, menghargai orang yang berbeda agama dengan kita. Jadi, perbedaan merupakan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis bila adanya rasa toleransi sosial. Membangun dan meningkatkan rasa toleransi sudah menjadi hal yang harus dibiasakan, supaya kita sebagai generasi penerus bangsa ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap bangsa Indonesia agar tidak terjadi perpecahan dan tetap menjadi bangsa yang harmonis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan ujaran kebencian dan hoax pada media sosial dengan disintegrasi bangsa. Saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat dan tidak terkontrol. Dengan adanya akses internet yang mudah menciptakan ruang baru bagi penggunanya, ditambah adanya media sosial sebagai penghubung antar pengguna yang memberikan kesempatan dan kemerdekaan dalam menyuarakan aspirasi tanpa batas. Dari kemudahan aksesibilitas tersebut, pengguna menjadi media sosial sebagai roda penggerak informasi di masyarakat. Pada perkembangannya, media sosial adalah gudang informasi publik yang dapat diakses siapapun dimanapun mereka berada. Hanya dalam hitungan detik, dapat langsung tersebar luas dan menjadi konsumsi publik. Adanya perkembangan semacam ini memunculkan dua mata uang. Di satu sisi menjadi peluang yang menguntungkan, masyarakat menjadi lebih kritis dan responsif terhadap suatu persoalan yang terjadi. Di sisi lain memberikan ancaman atau dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. Karena dengan mudahnya menyebarkan berita palsu atau hoax, terlebih jika informasi tersebut tidak dikaji terlebih dahulu. Sekarang ini media sosial justru disalahgunakan oleh segelintir orang untuk membuat kegaduhan sosial. Wabah penyakit media sosial yang berkonten ujaran kebencian atau hate speech, intoleransi, dan informasi fiktif atau hoax menghiasi jagat media sosial. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan mengingat wabah tersebut berkaitan dengan kepentingan berbangsa dan bernegara. Dengan akses kebebasan menyuarakan pendapat dan berasumsi terkadang menjadikan berita kecil lalu dibesar-besarkan sebagai salah satu contoh mengenai isu-isu politik di Indonesia yang semakin hari semakin tidak memunculkan kredibilitas yang baik. Media sosial yang seharusnya berfungsi sebagai media percepatan informasi malah menjadi ladang adu domba. Sikap intoleran dan pembicaraan kebencian secara mudah berafiliasi menjadi perilaku yang wajar dalam masyarakat. Fenomena semacam ini secara tidak langsung mengancam keselamatan nasional dan menimbulkan disintegrasi bangsa. Propaganda yang terjadi setiap hari akan menyebabkan perpecahan dan pemudaran nilai Pancasila yang ketiga. Dalam menghadapi persoalan semacam ini, sebenarnya pemerintah sudah mengambil peran dengan memblokir situs-situs yang tidak bertanggung jawab dan menyusun UU ITE. Namun pada kenyataannya, propaganda kegaduhan sosial dan penyebaran hoax tetap terjadi, bahkan semakin berkembang. Hal tersebut karena penguatan masyarakat yang terbatas dan belum bijaknya dalam menggunakan media sosial. Penataan kembali sistem penyebaran informasi dan literasi media sosial perlu disosialisasikan agar masyarakat lebih selektif dan cerdas dalam berkomunikasi di media sosial. Materi selanjutnya tentang bagaimana menemukan sikap toleransi di generasi Z. Toleransi merupakan sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia. Sikap toleransi sangat penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Maka dari itu, kita harus mempertahankannya. Salah satunya dapat dengan menemukan sikap toleransi pada generasi muda seperti generasi Z. Generasi Z adalah generasi pemegang bangsa ini di masa depan, yang mana sangat penting agar generasi ini memiliki sikap toleransi agar tetap terjaganya perdamaian dan kesatuan bangsa. Generasi Z identik dengan internet dan sosial media. Kita dapat menemukan sikap toleransi melalui sosialisasi di internet maupun sosial media. Selain dari itu, kita yang merupakan bagian dari generasi Z juga harus ikut serta berperan aktif menumbuhkan sikap toleransi ini. Kita bisa mulai menumbuhkan dan menjaga sikap rasa toleransi, misalnya dari postingan sosial media kita. Bisa dengan menyuarakan narasi yang menyejukkan dan tidak lagi mengunggah konten berbau radikalisme, terorisme, dan intoleransi. Perilaku lainnya misal dengan berteman dengan semua orang tanpa memandang perbedaan latar belakangnya, membantu orang lain tanpa membeda-bedakan, menghargai pendapat orang lain, mengutarakan apresiasi dan kritik yang sewajarnya, selalu menjaga kenyamanan hati orang lain agar terhindar dari konflik yang dapat merusak nilai toleransi. Sebagai bagian dari generasi Z, mari kita jaga dan tumbuhkan bersama-sama sikap toleransi untuk terciptanya kesatuan dan
perdamaian bangsa. Sekian materi bahasan dari kami. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah dan kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.